Okay, Assalamualaikum dan hi. So we meet again in part 2 of 3.3 electrolytic cell. Okay, previously in part 1, I already explained about the factor influence product of electrolysis process. So we have SRP value, the concentration and type of electrolyte. Okay, we also have go through the electrolysis process for molten salt and water. So for this video, I'm going to continue with learning outcome D, 3 and 4. Okay. So previously in part 1, okay, for this, we have to choose between Na plus and H2O, which one undergo reduction. Between Cl minus and H2O, which one will undergo oxidation. Okay, because kalau kita melibatkan elektrolisis dalam aqueous, maksudnya ada water, okay, ada air. So air, reduction boleh, oxidation pun boleh. Jadinya sekarang kita nak pilih mana satu yang akan undergo reaction. Okay, that's why kita go through ketiga-tiga faktor tersebut. Jadi sekarang kita nak tengok untuk elektrolisis yang seterusnya iaitu dilute NaCl solution. Okay, so bila dilute means cair. So kalau cair bermaksud ada air dalam ni. So step yang pertama masih sama. You have to recognize what is the ion, okay, exist in this NaCl solution. Jadi ion yang ada adalah Na plus dan Cl minus. Okay, tetapi bila ada air, H2O pun akan terlibat, okay, dalam reaction. So untuk anode, okay, step yang kedua, okay, please recognize ion mana yang akan pergi anode, ion mana yang akan pergi cathode. So dekat anode Cl minus, dekat cathode Na plus. Tapi H2O dua-dua boleh. So dekat anode ada, dekat cathode pun ada. Jadi sekarang kita nak pilih lah mana satu yang akan undergo reaction, oxidation dengan reduction. So kita pun akan tengok SRP value. Apa ni? Okay, sorry. SRP value. Jadi, this is the E0 or SRP value untuk Cl minus dengan H2O. So, kita tahu kalau dekat anode, dia akan undergo oxidation. So, bila oxidation, the more negative, easier to undergo oxidation. Siapa yang lagi negatif antara Cl minus dengan H2O? H2O is more negative. Bermaksud H2O yang akan terpilih untuk undergo oxidation. Jadi, step yang seterusnya, step yang ketiga adalah, okay, you have to choose which one undergo oxidation. And please state the reason. So, reason dia simple. Okay, just bagi tahu E0 for H2O is more negative. Therefore, H2O is selected for oxidation. So, benda yang sama untuk cathode. Kita akan tengok SRP value. So, for cathode akan undergo reduction. Dan kita tahu, lagi positif SRP value, lagi senang undergo reduction. Na plus ke H2O lagi positif? So, kalau tengok dekat sini, H2O is more positive compared to Na plus. Means H2O is selected for reduction. Okay, jadi step yang ketiga. Okay, samalah bagi tahu. Kenapa? Siapa yang terpilih dan kenapa? So, E0 for H2O is more positive. Therefore, H2O is selected for reduction. Okay, jadi bila awak dah pilih spesies mana yang akan undergo oxidation dengan reduction, baru kita boleh tulis half cell equation. Okay. Tetapi sebenarnya value ini tidak akan diberi di dalam exam. Jadi bila awak masuk exam nanti untuk elektrolisis, awak tak akan dapat tahu value SRP ni. Tak ada, exam tak bagi. Macam mana? Kalau tak ada value, macam mana kita nak pilih siapa lagi positif, siapa lagi negatif? Itu datangnya electrochemical series. So this is very helpful to you because okay, kalau awak hafal electrochemical series, awak boleh recognize which one is more negative, which one is more positive. Okay, contoh. Saya ada Na plus. Okay, saya ada Cl minus dan saya ada H2O. Okay, untuk cathode kita ada Na plus dengan H2O. Untuk anode kita ada Cl minus dengan H2O kan tadi.
Jadi ini adalah Na+. Okey, untuk H2O kita akan pakai H+. This is Cl- and H2O kita akan pakai OH-. Okey, tengok. Makin ke bawah, makin positif. Jadinya sekarang, awak boleh dapatlah daripada series ni memang terbukti dekat sini H2O lagi positif. So, dia yang akan terpilih untuk undergo reduction. Okay, manakala untuk anode pun sama. H2O juga lagi negatif. Jadi, dia yang akan terpilih untuk undergo oxidation. So, walaupun value of SRP is not given to you, you still can choose because you have the electrochemical series. Okay? Jadinya sekarang, lepas dah tahu spesies apa yang terlibat untuk reaction, barulah kita boleh tulis half cell equation. Okay, jadi ini step yang seterusnya. Okay, step yang keempat. Okay, we know that for anode and cathode, dua-dua H2O yang akan undergo reaction. So, untuk H2O, saya dah explain dia punya equation dalam part 1. Jadi, kat sini saya terus lajukan. Okay, untuk anode akan dapat oxygen gas, untuk cathode akan dapat hydrogen gas. Okay, remember, anode O, oxygen, cathode H, hydrogen. Okay? Jadi, untuk yang ini, untuk kita cancel electron for overall equation, this must be times with 2. Jadinya kita akan dapat macam ni untuk overall equation. 4H plus and 4OH minus can combine to produce 4H2O. So this can cancel. Okay, jadi ini pun dah gunalah untuk buat H2O. So apa yang tinggal untuk overall equation awak? 2H2O liquid produce O2 gas plus 2H2 gas. Barulah siap untuk overall equation. Okay. Dan step yang terakhir, please state what is the product produced at cathode and anode. So, untuk cathode, kita ada H2. Untuk anode, kita ada O2. So, at cathode, hydrogen gas is released. At anode, oxygen gas is released. Jadi, bila awak buat electrolysis untuk dilute NaCl, you will produce oxygen gas at anode and hydrogen gas at cathode. Okay? So, hopefully boleh faham untuk dilute NaCl. Kita teruskan dengan electrolysis of concentrated or aqueous NaCl solution. Okay, apa yang beza dengan tadi? Tadi adalah dilute. Dilute means cair. Kalau concentrated or aqueous means this is pekat. Okay, concentrated. Bila awak nampak keyword ini, bermaksud kita akan concern dengan concentration factor. Okay. So, masih yang sama. Ini adalah dia punya arrangement of the apparatus. Jadi, untuk electrode, masih guna carbon. So, means inert electrode is used. Carbon tak akan take part dalam reaction. So, reaction completely datangnya daripada our concentrated NaCl solution. Okay, jadi kita nak tengoklah apa produk yang dapat dekat anode dengan cathode dekat sini. Okay. So, sama juga, first step, we have to recognize what is the ion exist. So, dalam ini ada Na+, okay, ada Cl-. Dan bila dia aqueous, maksudnya ada air lah juga dalam ni. Jadi, masih sama dekat anode. Okay, second step. Okay, please state apa yang ada dekat anode, siapa yang akan pergi cathode. So, anode Cl- dengan H2O. Okay, because H2O, oxidation dia boleh, reduction pun dia boleh. So, at cathode, Na+ dan H2O juga. Okay, jadi sekarang kita tengok anode dulu. Kita nak pilih. So, kalau tadi sepatutnya kita akan pakai SRP value kan? Dan saya pernah mention, SRP value takkan diberi di dalam exam. Jadi, kita boleh refer apa? Electrochemical series. Okay, jadi tadi kita concern apa? Cl- dengan OH-. Okay, H2O lah. Okay, ini H2O. Okay, so kita tahu kalau dekat anode, kita akan pilih lagi negatif. Lagi senang undergo oxidation. Siapa yang menang dekat sini? Siapa yang lagi negatif? H2O lagi negatif kan? So, means sepatutnya H2O lah yang akan undergo oxidation. But, okay, but pergi balik sini.
Okay, kalau ikutkan SRP, okay, H2O lagi negatif, dia akan undergo oxidation. But kalau awak nampak concentrated ataupun aqueous, ini concern concentration sebagai faktor. Dan ingat, concentration involve halides ion seperti Cl- atau Br-. Okey, tengok. Ada tak Cl- ataupun Br-? Ada. Jadi sekarang kita akan pakai concentration sebagai faktor, no longer SRP untuk anode. Okey? Kalau untuk cathode pula, ada tak Cl- dengan Br-? Tak ada kan? Jadi untuk yang ini, masih pakai SRP value sebagai untuk kita pilih. So hopefully boleh faham dekat sini . Kalau awak ada halides ion, baru pakai concentration. Itu pun kalau awak nampak concentrated atau aqueous NaCl solution, baru pakai concentration. Okay, so kita recap balik about the concentration factor. Lagi concentrated, lagi senang undergo reaction at electrode. So, this involves Cl- dengan Br- ion. So, kalau saya pergi sini balik, okay, Cl- lagi pekat, okay, concentrated. Jadi, dia akan terpilih untuk undergo oxidation. So, at anode, chloride ions is selected for oxidation because of its high concentration. Okay, so saya ulang balik, hanya untuk concentrated ataupun aqueous NaCl solution, kita akan pakai faktor concentration. Tetapi, concentration hanya untuk halides ion seperti Cl- dan Br- sahaja. Kalau untuk cathode, Na+, H2O. Okey, concentrated juga, tapi tak ada halides ion kan dalam ni. Jadi, kita akan pakai faktor SRP macam biasalah. Okey, tengoklah dekat sini electrochemical series. Sebab SRP value is not given to you in exam. Jadi, kita akan refer kepada electrochemical series. Na+ dengan H2O. Okey, siapa lagi positif, dia yang akan undergo reduction. So, makin bawah makin positif, H2O yang akan terpilih untuk undergo reduction. Okey, so kalau saya pergi balik dekat sini. Therefore, H2O is selected for reduction because E0 for H2O is more positive. Okey, jadi sekarang barulah kita boleh tulis reactions involved. So, dekat anode yang terlibat adalah Cl- ion. Dia akan menghasilkan chlorine gas. So, ini ada 2. Kita tambah 2 elektron. So, dekat cathode H2O. So, H2O undergo reduction. Okay, ingat ada hydrogen dekat sini. So, akan produce H2 ions. Okay. And then dekat sini ada 2 lah. OH-. Okay, so since boleh cancel terus, kita tak perlu darab. Jadi, overall equation adalah 2 Cl- aqueous tambah 2 H2O liquid produce. Cl2 gas tambah H2 gas tambah 2 OH- aqueous. Okay, barulah siap overall equation. And then the last thing that you have to state in your answer for electrolysis adalah the product at anode and cathode. Okay, anode. Okay, anode Cl2 is produced. What about cathode? H2 is produced. So, at anode, chlorine gas is released and at cathode, hydrogen gas is released. Barulah siap explanation untuk electrolysis of concentrated aqueous NaCl. Okay? So, kita teruskan dengan electrolysis of aqueous Na2SO4 solution menggunakan platinum electrode. So, platinum electrode adalah inert electrode. Jadi, dia takkan take part dalam reaction. Okay, so Na2SO4 solution adalah sama sahaja macam electrolysis of water. Kenapa? Because Na2SO4 aqueous solution contains, apa spesies yang ada dalam ni? Na+, SO4 2- dan juga air lah macam biasa sebab dia aqueous. Okey, ingat tak saya cakap tadi? Kalau aqueous atau concentrated bermaksud akan concentration.
Okay, remember kalau disebut concentrated atau aqueous solution, okay, akan melibatkan concentration sebagai faktor. Tetapi concentration hanya melibatkan Cl- dengan Br- sahaja. Ada tak dalam ni? Tak ada kan? Jadi untuk ini kita masih pakai SRP value sebagai faktor. Okay? Jadi kalau dekat electrolysis, okay, SO4 2 minus ion dengan H2O, okay, ini anion dia akan pergi anode, Na plus ion dengan H2O ini cation pergi cathode. So sama je lah macam tadi, awak nak pilih siapa yang akan undergo reaction. So kita akan refer kepada SRP value. Okey, jadi dekat sini kita tahu anode kita ada SO4 2 minus dengan H2O. Cathode kita ada Na plus dengan H2O. Okey, jadi kita nak tengok anode dulu. So, SRP value, we know that tidak diberi dalam exam. Jadi kita boleh refer kepada electrochemical series. Jadi apa yang terlibat tadi? SO4 2 minus dengan H2O. Kalau perasan kat sini, H2O paling bawah tau. Jadi sebenarnya apa-apa pun dia yang akan undergo oxidation. Okay, so H2O is more negative, dia yang akan undergo oxidation. So kalau saya pergi balik dekat sini, siapa yang akan terpilih tadi? H2O yang akan terpilih. Sebab apa? E naught for H2O is more negative. H2O is selected for oxidation. Okay, what about cathode? So, pergi balik dekat sini. Okay, jadi yang terlibat adalah Na plus dan H2O. So, kalau perasan dekat sini, H2O dekat bawah ni. So, dia yang akan terlibat untuk reduction sebab dia lagi positif. Okay, jadi anode H2O, cathode pun H2O juga because H2O is more positive. Okay, jadi bila H2O dekat anode, H2O dekat cathode, sama je lah dia punya equation. So, dekat anode akan hasilkan oxygen gas, dekat cathode akan hasilkan hydrogen gas. So, overall, ini kena darab dengan 2. Okay, untuk cancel electron. So, you akan dapat ini. And these two can combine produce H2O. And can cancel with this. So, overall equation akan jadi 2H2O liquid produce oxygen gas tambah 2H2 gas. Okay. So, at anode, oxygen is produced. At cathode, hydrogen is produced. So, for cathode, hydrogen gas is released. Anode, oxygen gas is released. Okay, jadi saya harap boleh nampaklah macam mana nak pilih. Okay, what is the reason and the equation. Okay, so for the summary, okay, untuk cathode kita akan pilih SRP ataupun E naught value yang lagi positif. Jadi boleh refer electrochemical series. Okay, untuk anode pun sama, lagi negatif E naught or SRP value akan undergo oxidation kecuali kalau ada concentration yang tinggi. So, kalau awak nampak concentrated atau aqueous solution, lepas tu ada Cl- atau Br-, kita akan pakai concentration sebagai faktor. Okay, active electrode. Kalau pakai active electrode, seperti copper dan argentum, KAG, itu yang akan terlibat untuk oxidation. Okay, ini saya dah go through example, but untuk active electrode belum lagi. Jadi ini yang lagi satu benda terakhir yang saya akan go through untuk electrolysis. Okay. So, for example 1, okay, I have the electrolysis for dilute copper sulfate solution using carbon. So, carbon adalah inert electrode, jadi dia takkan terlibat dalam reaction. So, copper sulfate adalah CuSO4 dan dia dilute. Okay, jadi untuk yang ini awak akan pakai faktor SRP ataupun E naught value. Okay, jadinya sekarang, okay, apa yang saya nak buat adalah, okay, recognize what is the species or ion, okay, exist at anode and cathode. Lepas tu nak pilih, tengok electrochemical series.
Okay, tadi ada CuSO4. Pilihlah ion. Ion apa yang terlibat? Okay, lepas tu compare. Okay, untuk cathode cari siapa yang lagi positif. Untuk anode siapa yang lagi negatif. So, dah jumpa. Okay, boleh isi dekat sini. Lepas tu tulis equation dia. Okay, ni. So, tulis equation dia apa. Lepas tu, at anode apa yang produk apa yang terhasil, dekat cathode produk apa yang terhasil. Okay, jadi untuk ini, okay, example 1, okay, I want you to finish this example and then upload your answer. Okay, jadi sekarang saya nak pergi kepada example 2 because for example 2, okay, this reaction use copper as electrode. So copper adalah active electrode. Ini yang saya nak go through lah sebab this factor belum lagi saya explain dalam video ini. So, kita buat electrolysis untuk siapa? Sama juga, dilute copper sulfate solution. Okay, jadi dia melibatkan, okay, contoh, okay, ini ada electrode. Okay, jadi dua-dua electrode ni guna Cu. So, Cu adalah active electrode. Okay, so immerse in electrolyte. So, electrolyte ini adalah CuSO4 solution. Okay, dilute. So, maksudnya dia aqueous lah. Okay, and then kita supply current. Okay, electricity. Jadi, sekarang nak tengok apa produk yang terhasil dekat anode, apa produk yang terhasil dekat cathode kalau kita guna active electrode. Okay, now, okay, sama juga. First, you have to recognize what is the species involved. Okay, CuSO4. Ada apa dalam ni? Cu2 plus, SO4, 2 minus. Lepas tu, dia kan dilute. Jadi, dia ada apa? Air juga. Okay, siapa yang pergi dekat anode? SO4, 2 minus dengan H2O. Siapa pergi dekat cathode? Cu2 plus dan H2O. Okay, jadinya sekarang, okay, remember for these two akan guna copper sebagai active electrode. Jadi, kalau kita tengok kepada electrochemical series, SO4 2 minus dekat sini, H2O dekat sini, copper dekat sini, H2O dekat sini. Okay, for anode, kalau ikut SRP value, H2O yang akan terpilih untuk undergo oxidation. Kalau untuk cathode, kalau kita refer kepada SRP value, okay, ni H2O, ini Cu2 plus. Siapa yang lagi positif? Cu2 plus lagi positif, dia akan terpilih untuk undergo reduction. Okay, so kita pergi balik dekat sini. So, kalau kita pakai SRP value tadi, H2O untuk oxidation, Cu untuk reduction. Tapi, dia pakai active electrode. So, bila pakai active electrode, sebenarnya, this ion takkan undergo oxidation. Instead, active electrode tersebut yang akan undergo oxidation. Jadi, copper akan oxidize menghasilkan copper ion. Okay, jadi kat sini saya nak tunjuk dekat awak, kalau pakai active electrode untuk anode, mesti active electrode tu yang akan react. So, walaupun ada SO4 2 minus, ada H2O, tak payahlah tengok SRP value dia ke apa, because the active electrode will undergo oxidation. So, Cu solid, so dekat anode, Cu solid akan oxidize menghasilkan Cu2 plus ion. Plus 2 electron. Okay, what about cathode? So, sebab dekat cathode, memang kita pakai Cu electrode juga. Dan ada Cu2 plus dekat sini. Jadi, untuk cathode masih pakai SRP value. So, untuk anode, tak pakai SRP value. Okay, tadi kita dah go through electrochemical series. Cu2 plus lagi positif. So, bila dia lagi positif, dia yang akan terpilih untuk reduction. Jadi, apa equation yang berlaku dekat cathode? So, dekat cathode, Cu2 plus aqueous akan terima 2 elektron menghasilkan Cu solid. Okay?
Jadinya sekarang kalau pakai active electrode tersebut akan undergo oxidation at anode. So hopefully boleh faham dekat sini lah. Saya dah go through ketiga-tiga faktor, SRP, concentration dan active electrode. Okay. So ini adalah summary. So summary ini saya akan bagi juga nanti dalam kelas. Okay, saya akan bagi the summary to you. So just want to summarize. Okay, kalau molten senang tau sebab dia tak ada air. Jadi awak boleh terus buat dia punya oxidation dengan reduction equation. Water pun sama. Water at anode, water at cathode. So water boleh undergo oxidation, water boleh undergo reduction. Okay, masalah dia kalau melibatkan dua spesies yang awak nak pilih. Okay, kalau dilute kita akan pakai SRP value. Okay, jadi kat sini boleh nampak lah H2O lagi negatif, untuk cathode H2O lagi positif. Okay, kalau concentrated dengan aqueous akan pakai concentration factor, tetapi hanya untuk halides ion seperti Cl- dengan Br- je. Kalau yang ini Cl- lah yang akan terpilih. Kalau yang ni tak ada pun halides ion, masih pakai SRP. Okay, jadi H2O lagi positif. Okay, aqueous Na2SO4. So aqueous sepatutnya pakai concentration, tapi we know that concentration involve chlorine and bromine. Okay, dalam ni tak ada chlorine, tak ada bromine. Jadi kita akan pakai SRP value. So kalau tengok SRP, H2O lagi negatif, H2O lagi positif. Dan yang terakhir kalau pakai CuSO4, okay, so CuSO4, aqueous or dilute, ini kita akan pakai SRP value juga sebab dia tak ada halides ion seperti Cl- ataupun Br-, okay. Jadi dekat anode ada H2O dengan SO4 2-. So H2O is more negative. Untuk cathode, Cu2+ lagi positif. So ini kalau pakai inert electrode. Okay. Kalau pakai active electrode, okay, seperti copper ataupun silver, okay, mereka yang akan terpilih untuk undergo oxidation at anode. Okay, so hopefully by this summary boleh fahamlah untuk pilih produk apa yang terhasil untuk electrolysis proses. Okay, jadi kita dah go through all of the example. Okay, dah go through all the factor. I hope that you can understand. Okay, you can choose which species to oxidize and reduce. Okay, ada satu example yang you have to do and submit to me. So please make sure, okay, siap dan upload your answer, okay? So hopefully boleh faham about the product of electrolysis. That is all for this video. Thank you for listening.